Makanya kebanyakan hanya mengikuti dari para perawi hadis terdahulu, para imamul muhadits yang terdahulu. Karena kalau kita mau mengkaji orang yang sekian kurunnya sekarang, kurun abad kesekian, itu banyak sekali akan kesulitan. Dan kalau menurut standarnya para ulama salafus saleh, tentu sulit untuk bisa menemukan yang sama standarnya. Begitu. Maka itulah yang namanya agama, penting punya sanad. Kalau nggak punya sanad dia repot nantinya. Asal ambil dari mana, nggak jelas orangnya ahli apa bukan. Seperti Syekh Al-Albani, Nasruddin Al-Albani bukan muhaddits. Dia keluarga pedagang jam, dia juga pedagang jam tadinya. Cuma orangnya memang senang belajar. Jadi di perpustakaan, sering menghabiskan waktu di perpustakaan. Kemudian juga beliau membeli kitab-kitab untuk dipelajari di rumah. Jadi otodidak kebanyakan. Ya beliau memang mengulik. Nah, yang seperti ini tidak bisa dikatakan muhaddits. Dan terbukti, saya punya kitab ada di kamar yang tadi juga di akhwat, pengajian akhwat saya jelaskan karena ada yang bertanya tentang Syekh Nasruddin Al-Albani. Saya punya kitab Tanaqudut Al-Albani, 3 jilid besar-besar. Itu hasil penelitian seorang muhaddits. Ya, seorang habaib, mereka as-saqaf dan muhaddits beliau. Dari kitab-kitab Syekh Al-Albani sendiri. Contoh, Syekh Al-Albani menyatakan perawi fulan. Dalam salah satu kitab Syekh Al-Albani menyatakan perawi ini thiqah, terpercaya. Tapi di dalam kitab karya Syekh Al-Albani yang lainnya, perawi yang sama itu dicerca. Artinya ini tidak thiqah, ini buruk lah, tidak bisa diterima riwayatnya. Seperti itu bukan satu hadis. Contoh diambil dari kitab Sahih Bukhari saja ada 1200 hadis lebih bahkan yang sahih didhaif-dhaifkan oleh Syekh Albani. Belum dalam kitab hadis yang lainnya. Nah, dari sini ada upaya propaganda untuk bagaimana umat menjauhkan dari yang benar-benar ahli hadis. Dari orang yang benar-benar ahli hadis. Bahkan kalau orang ahli hadis seperti Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki disebut syirik oleh Ustaz Firanda, contoh gitu kan. Disebut syirik oleh yang orang bukan muhaddits bicara kepada muhaddits, menunjuk muhaddits itu sebagai syirik. Kemudian Syekh Said Ramdan Al-Buti yang sampai wafatnya dibom ketika ngaji di sebuah masjid di Damaskus, Suriah. Beliau ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqih. Pernah debat dengan Syekh Nasruddin Al-Albani. Kalau tidak salah di Mekah atau Madinah, antara di situ. Syekh Albani akhirnya beliau sulit untuk bisa ngimbangin keilmuannya. Syekh Said Ramdan Al-Buti Asy-Syahid, beliau ulama dunia dari Suriah, diakui keilmuannya oleh Al-Azhar, diakui oleh Masya Allah luar biasa oleh para ulama dunia. Nah, tapi ngeyel gitu loh, yang akhirnya terus sampai dibuatkan buku oleh Syekh Said Ramdan Al-Buti tentang catatan dari debat terbuka tersebut, yang akhirnya banyak para pengikut Syekh Albani yang merasa kesal karena juga fatwa, ada di antara fatwa mereka yang menghalalkan darah orang yang melakukan syirik akbar. Sehingga sekala Syekh Said Ramdan Al-Buti disebut anjing rezim, karena Syekh Said Ramdan Al-Buti menghendaki adanya persatuan bagi rakyat Suriah, jangan mudah terprovokasi, dan beliau menentang adanya produksi berita hoax dan juga kelompok intoleran, yaitu kelompok-kelompok radikal seperti ISIS, Jabhatun Nusrah. Secara ideologi mereka banyak mengikuti, diantaranya Syekh Nasruddin Al-Albani. Karena saya juga punya buku-buku karya pengikut Syekh Nasruddin Al-Albani, contoh seperti Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, saya punya beberapa. Dari siapa? Dari mantan muridnya, gitu ya, yang sekarang jadi penggawa kita.
Nah itu saya kaji, saya baca, termasuk Ustadz apa yang Amir Abdad itu juga saya ada, itu juga sama dari murid-muridnya beliau. Saya kaji di dalamnya tentang syirik-syirik. Ada syirik-syirik akbar, sebutnya syirik besar, yang pengamalnya, pelakunya boleh dibunuh, halal ditumpahkan darahnya dan diambil hartanya sebagai fai, rampasan. Siapa yang dikategorikan sebagai pelaku syirik akbar? Di antaranya pengamal Dalailul Khairat, kitab sholawat karya As-Sayyid Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, Maroko ya. Itu dianggap adalah sholawat yang mengandung kesyirikan. Kenapa? Karena ada tawassul, sholawat tawassul. Pokoknya macam tawassul apapun syirik menurut mereka, dan pelakunya berarti syirkul akbar, dan halal darahnya ditumpahkan, boleh untuk dibunuh. Pengamal sholawat kamilah atau nariyah atau tafrijiyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bil uqad wa tanfarju bil qurub lapad bihi ini seperti itu. Ini mengandung kesyirikan karena ini sholawat tawassul. Sholawat Fatih yang kita sering baca ya, Sayyid Ahmad At-Tijani, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, itu juga masuk kategori salawat syirik, dan pelakunya melakukan syirkul akbar. Kemudian manakiban, itu juga sama ya, beberapa hal banyak. Boleh nanti kalau ke rumah saya tunjukkan buku-bukunya. Itu karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang juga merupakan pengikut dari Syekh Nasiruddin Al-Albani. Nah, jadi keliru akhirnya karena pengikutnya bukan ahli hadis. Kalau ahli hadis seperti Habib Umar muhaddis, ya tidak dipropagandakan berlebihan, walaupun benar muhaddis. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki muhaddis tapi tidak dipropagandakan berlebihan, gitu ya. Kemudian dari Mauritania, kemudian juga Syekh Adnan Al-Afyuni, Mufti Agung Damaskus, Mufti Agung Suriah yang pernah ke Pekalongan, datang ke Indonesia, sahabat Abah Lutfi yang kagum kepada Abah Lutfi, Mufti Agung, ulama besar, itu juga wafat, dibom mobilnya. Yang ngebom itu mereka, kelompok-kelompok yang selalu mengatasnamakan kalau ulama dekat dan menasihati, menjadi penasehat, menjadi mufti agung, itu katanya anjing rezim. Mereka katakan sampai seperti itu. Kilabul jababir, sebutnya kilab, kelompok-kelompok anjingnya rezim lah, al jababirah, penguasa-penguasa zalim gitu, bahasanya begitu. Na'udzubillah.